ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Al-Karamun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, para orang tua kami yang kami hormati, dan semoga Allah memuliakan. Para asatidz, para hujjah, dan bapak-bapak jemaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjamaah sholat maghrib di masjid. Kenapa sholat dulu di masjid? Emangnya beda sholat rumah di masjid? Kalau bicara sama-sama, sholat maghrib di rumah 3 rakaat, di masjid juga 3 rakaat. Sholat maghrib di rumah ngadep ke Allah, di masjid juga ngadep ke Allah, sama kan? Terus ngapa kudu ke masjid? Kalau saya tanya, kita punya anak mondok, bocah di pondok, bocah minta duit 500.000 sama emaknya, nelfon atau WA sama emaknya, "Ma, minta duit 500.000." Pertanyaannya adalah, kalau ditransfer itu nyampe apa kagak duit? Ditransfer nyampe. Kalau dianterin ke pondok sama emaknya nyampe gak? Nyampe. Ditransfer nyampe, dianterin nyampe. Berarti sama-sama nyampe. Cuma bocah di pondok girangan mana? Girangan ditransfer, girangan dianterin? Girangan dianterin. Ngapa girangan dianterin? Sebab kalau dianterin banyak tambahnya. Dibagi ke mamanya nyampe 500.000. Apa kata bocah? Sabun habis mah, nambah lagi bocah. Odolnya juga habis mak, sikatnya jatuh juga pak, kegot, bocah udah pegal tuh, peci dede hilang 5, tambah cepet 2,5, itu tambahnya bisa gope. Kalau transfer mak cuma 500.000, tapi kalau dianterin mak bisa jadi 1 juta. Kenapa? Karena banyak tambahnya. Kalau bicara sama sholat maghrib di rumah 3 rakaat, di masjid 3 rakaat, di masjid ngadep Allah, di rumah juga ngadep Allah, sama, bicara sama mah. Tapi kenapa kudu ke masjid? Di masjid mah banyak tambahnya. Jangan ngomongin pahala, pahala mah nggak kelihatan, nggak muat, pahala mah nggak kelihatan. Tambah yang kelihatan aja udah. Mana tambahnya kalau sholat ke masjid? Bajunya rapi, sarungnya rapi, pecinya rapi, pakainya wangi. Kalau di rumah, ya masih jawabannya dah. Akan pakai dijelasin kalau jelas saya salah. Di rumah ya Allah, bini apa yang
itu tambah kelihatan. Datangnya ke masjid, sholat sunat tahiyat masjid, disuruh kagak. Kali malah imam nyuruh kagak. Hidup aja dari jalan, sholat aja di rumah, kagak ada tahiyat rumah di rumah kan. Di rumah nggak ada tahiyat rumah. Terus nungguin azan, apa aja dia baca. Dia baca selawatan, dia baca Quran, dia baca, nungguin aja. Abis aja itu kagak pakai disuruh kita sholat aja qobliyah ya. Iya kalau sholat isya, sholat subuh itu sholat qobliyah nggak pakai disuruh kita. Jujur Pak, jujur saya aja masih mengakui kita sholat qobliyah ba'diyah kalau di masjid doang. Ya ini mas saya orang kampung saya kok gitu. Orang kampung saya memang saya tanya aslinya mana bang? Kemasan Selatan. Aslinya dari sini. Itu kita sholat qobliyah ba'diyah di masjid doang, di rumah hilang. Habis sholat qobliyah nungguin jamaah, sholat jamaah 1:27. Jangan ngomongin pahala Pak. Kenapa pahala nggak boleh ngomongin, kagak kelihatan. Emang kenapa kagak pahala kita kagak pakai kita di dunia? Gua sembahyang udah, duha udah. Kata kiai kalau pengen rezeki banyak habis duha lu baca waqiah, ya waqiah udah lecek gua baca. Udah lecek gua baca. Doa duha gua tambahin. Ya Allah, kalau rezeki saya jauh biarin ya Allah, saya paranin. Hampir tambahin duha. Masih begitu aja. Lu nya kali sakit, kagak. Ada orang Kembangan Selatan punya kontrakan tapi banyak, cuma 30 pintu. Kontrakannya cuma 30 pintu, rukonya 3. Berarti duitnya lumayan ya. Tapi itu lakinya punya penyakit diabetes sama penyakit darah tinggi. Satu waktu kata lakinya begini, nah penyakit anak laki tuh Pak, anak laki penyakit ada penyakit emah, ada penyakit lambung. Bedanya dokter pun nggak bisa jawab, saya bisa. Penyakit lambung buat perempuan sama buat bujangan. Kalau penyakit emah buat anak laki yang udah punya bini. Kalau malam tuh itu anak laki duitnya banyak tapi punya penyakit diabetes, punya penyakit darah tinggi. Satu waktu dia bilang sama istrinya, mah pengen makan. Ya udah, masuk bininya ke dapur, keluar dari dapur, bininya bawain nasi Pak. Ya Allah, nasi putih sejuring, nasi putih secomot, udah dingin lagi. Ya orang penyakit diabetes sekarang kan begitu, makanya nasi dingin ya. Nasinya dingin, lauknya kentang rebus doang, minumnya air putih. Duitnya banyak banget, tapi bininya itu ngambilnya segitu doang. Pertanyaan saya adalah, jawab Bu ya, jujur Bu, bini yang kayak begitu Pak Bu, bini pelit apa bini saya? Bener Bu, lagi bini yang kayak begitu, bini pelit apa bini saya? Kata lakinya gini, tadi ada yang bawain daging kambing kayaknya mah. Apa kata bininya? Mau mampus bener-bener. Gitu dah. Mau mampus bener-bener. Apa mau? Kenapa bukan bininya pelit, justru bininya sayang? Kenapa sayang? Karena lakinya banyak penyakit. Kalau dikasih banyak stroke. Artinya Pak, kita itu masih banyak penyakit. Jujur, kita pakai BHS sama pakai Atlas lenggangnya beda. Kalau pakai BHS habis makan moneng deh, kayak makan moneng. Kita Pak pakai batu cincin, batu bacak sama batu biasa, batu pelar beda.
Kalau batu banyak apa kita mau ngelamun kamu? Iya Allah biar orang lihat itu. Apalagi warna nampak gelasnya banyak banget, kalau banyak gelas emas beneran sama emas-emasan deh. Emas-emasan mah kalau ngomongin kondangan aja tangannya begini, ibu-ibu besok kondangan, tangannya naik biar kelihatan. Oh berarti itu ada penyakit. Karena ada penyakit makanya dibaginya dikit sama Allah. Kalau dibagi banyak stroke yang Allah sanggup bikin orang sini punya mobil Pajero semuanya sanggup. Itu nggak pernah dibagi. Lu mau pada parkir di mana? Mau pada parkir mana? Ribet saya bawa motor udah mikirin parkirnya. Bawa motornya ribet. Belum banyak yang nggak punya mobil aja pembangunan ribut lagi apa tahu macetnya. Artinya bukan berarti Allah nggak mau bagi, Allah sayang. Jadi kita dibagi dikit sama Allah karena Allah sayang, bukan Allah pelit. Saya punya anak bontot kelas 1 SD. Itu kalau mau sekolah targetnya, Abi, dari galak bontot. Berapa tahun? 100.000. Bontot kelas 1 SD, targetnya 100.000. Abi itu punya duit banyak. Saya bagi enggak? Kalau bapak yang baik, bapak yang bijaksana, bapak yang sayang amanat, ya bagi enggak 100.000 sekolah SD kelas 1. Pak, nyawa tak boy? Rumahnya kalau ada ibu kawan di bawah sih. Dia bagi enggak tuh anaknya? Kagak, jadi dia bagi 10.000, gede banget ya. Emang bapaknya enggak punya duit? Emang bapaknya nggak sayang? Sayang. Itu si anak kita cepet dikasih 10.000 karena anak SD pantesnya megang duit 10.000. Kalau dikasih 100.000 belum pantes dan bahaya. Gua kayak aja minta maunya habis johor Allahumma rzuqna rizqan katsiran, habis asar Allahumma rzuqna rizqan katsiran, habis maghrib Allahumma rzuqna rizqan katsiran, tahajud Allahumma rzuqna rizqan katsiran, subuh Allahumma rzuqna rizqan katsiran. Saya begitu turun dibagi kita kayak anyang-anyangan dikit banget. Allah ngapa begini ya Allah? Allah maha kaya kan katanya. Iya. Allah maha pemberi katanya. Betul. Terus ngapa saya dibaginya dikit? Allah sayang sama lu. Lu mah belum pantas jadi orang kaya. Ya ada orang susahnya ngomong, lu mah susahnya ngomongin mobil dulu. Susahnya ngomongnya Pajero, ngomongnya Fortuner. Susah itu. Iya nggak kabel-kabel, motor nggak kabel, tapi ngomongnya mobil dulu. Gimana dia punya mobil gimana? Makanya kata Allah lu belum pantas kaya. Kita juga udah pantas mah. Allah yang pantesin. Walaupun kata kita tuh orang kagak pantas kaya, tapi kalau Allah yang pantesin mah pantas aja. Jadi berdoa mah minta aja sama Allah Ta'ala. Minta jangan karena pengen. Takutnya kalau minta karena pengen tak jadi dibagi ngambek. Nabi Musa itu berdoa berdua sama Nabi Harun. Dua-duanya Nabi. Apa doanya? Allahumma ahliki Fir'aun. Ya Allah hancurkan Fir'aun, jangan sisakan turunan Fir'aun. Lalu langsung Allah menjawab, qad astajibu du'a'akuma, aku ijabah doa kalian berdua. Dari jawaban Allah ke tenggelamnya Fir'aun berapa lama? 40 tahun. Itu Nabi mendoanya kedua udah dijawab lagi doanya, masih dikasih waktu 40 tahun. Lah kita Nabi bukan, Ustaz bukan, Kiai bukan, yang buru-buru lantas sahabat. Nabi Yusuf udah ngimpi, Nabi Yusuf udah ngimpi. Ya abati ini ro'aitu ahada asar kaukaba. Mbak, saya mimpi melihat
Ya bunayya la taksus ru'yata, jangan ceritain mimpi lu sama saudara-saudara lu. Itu udah mimpi, tapi dari mimpi ke jadi raja berapa tahun? 40 tahun. Dicemplungin ke sumur dulu, dijual dulu, ngambil di penjara 7 tahun, baru jadi raja. Buru-buru patah juga kagak. Makanya Allah kasih kita sakit, kasih kita nggak punya duit, biar apa? Biar berdoa nangis. Orang duit banyak, kadang sehat, bini solehah, enak menurut doa. Serius nggak doanya bang? Hah? Hanya soalnya mau berdoa Allah barik dalam banyak orang. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah, nggak banyak doanya. Kenapa? Duit banyak, bini nurut, anak nurut, badan sehat. Kata Allah, doa berdoa dikasih sakit sama Allah, sakit. Siapa lagi sakit pak berdoa menangis, apa yang banget kalau mati? Kata orang gue kalau mati kalau mati. Saya kata murid saya, lagi guru ingat udah jadi nggak mati. Orang naik mobil takut nabrak nggak? Enggak, karena takut nabrak, jadi nggak nabrak. Dulu orang ingat mati takut mati jadi nggak mati, buang. Jadi berdoa nangis kita, nggak punya duit, bini ngelawan dulu, anak ada yang lawan, badan sakit berdoa, nangis kita. Itu berdoanya, makanya kita berdoa. Doa di awal tahun tungguin doanya nih. Allahumma sholli ala sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma antal abadi, ya Allah. Kalau Allahumma itu masih doa umum, sebab masih berani nyebutin nama Allahumma. Makanya doa sehari-hari pakai Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji. Doa Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma bismika Allahumma ahya. Itu doa sehari-hari. Kalau udah naik beda lagi doanya, nggak pakai Allahumma tapi pakai Rabbana. Maka doa Nabi di Al-Quran semuanya pakai Robbana hablana min azwajina Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Terus makin naik lagi munajat ngadu sama Allah, nggak pakai Robbana tapi pakai ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Itu tingkatan doa. Kita waktu belum jadi bini kita, belum jadi pacar sama wadunan kita katain dulu, belum pulang bareng kalau gitu, sebelum kita panggil. Kata pacar kita si hitam, gitu. Kan kata-kata dulu kita belum jadi pacar. Karena begitu udah jadi pacar, nggak berani nyebut nama pak. Neng mau pulang bareng nggak? Neng atas. Ya atas berubah panggilan nama, nggak sebut lagi neng mau pulang bareng nggak abang. Abang, malu berantem menjadi pacar. Entar udah jadi bini nih, pengen make lo kelainan rayunya. Wahai botok, ya Allah botok tidur ya, udah botok panggilannya. Enggak pakai neng lain, botok panggilannya. Apalagi bininya kalau lagi ngerai lakinya lagi berminta ngajak ke toko liong. Bininya nih kalau lagi pengen ngajak ke toko liong, kalau pakai nama, enggak pakai yang lainnya. Tapi pengennya wahai negaranya ibu lakinya jadi itu panggilan doa. Maka kalau pakai Allahumma itu doa biasa. Allahumma antal abadi al qadim, engkau adalah yang kekal dan yang qadim. Al muawwal wajud al awal wa ala fadlikal azim wajudikal muawwal wa hada amun jadid. Ini adalah tahun baru. Tahun baru pergantian Islam itu maghrib. Sebelum maghrib tanggal 29, begitu maghrib tanggal 1. Qad aqbala, sungguh telah menghadap. Apa yang kita harapkan di tahun baru ini dituangkan di dalam doa ini. 1. Nas'aluka al-ismata, ya Allah, kami meminta penjagaan. Jagalah kami
fihi di dalam sahur ini satu minas seton, minta dijaga dari setan. Kalau ada setan, ada iblis, ada jin, makhluknya namanya iblis. Setan adalah sifat untuk makhluk jin atau manusia yang sifatnya menggoda orang ibadah. Siapapun bisa jadi setan. Anak kita bisa jadi setan, bini kita bisa jadi setan. Kalau ganggu kita ngaji, setan itu kayak musang. Tahu musang? Punya ayam pitik. Begitu ayam pitik baru dapat 3 hari, emang pamernya kandangnya dari bambu, pagi-pagi kita panen, gerowak lehernya atuh. Pitik gua lehernya gerowak. Dari mana ini musang masuk? Kita lihat, dari belakang dia melongkar. Kita rapetin ke belakang. Besok kita lagi, ada lagi gerowak. Dari mana lagi masuk? Dari kanan. Kita rapetin kanan. Besok kita lihat lagi gerowak lagi, kita lihat dari depan. Dari berbagai penjuru itu musang nyerang anak pitik kita. Setan godain Nabi Ibrahim. Yang pertama Nabi Ibrahim digodain. Ibrahim itu kan udah lama nggak punya anak, ngapa begitu punya anak mau dipotong? Nggak kena. Siti Hawa yang digodain. Siti Hawa tuh tahu anakmu mau dibawa kemana, enggak mau dipotong, katanya karena Allah, biarin dong karena Allah. Siti Hawa yang udah kena. Yang digoda lagi Nabi Ismailnya digoda. Ismail itu tahu mau dibawa kemana, enggak mau dipotong, biarin. Berbagai penjuru. Begitu kita mengaji, kita digodain sama setan. Lu mau mana sih bang? Setan itu godain kita dengan sesuatu yang real, yang nyata, yang jelas. Bang, lu mau mana tuh ngaji? Kan tetangga lu bang 7 hari. 7 hari mah ada lagi ketemu 40 hari. Kalau lu sempat, kalau lu kagak ngaji mah bang tiap minggu nggak sebesar juga besok ada minggu depan. 7 hari mah bang ada. Ya kan pikiran kita begitu ya. Lu nggak datang 7 hari ketemu tetangga lu mau ngomong apa besok? Kalau lu nggak ngaji mah lu nggak ketemu guru lu juga ngerti lu mau 7 hari. Udah kayak ngaji. Pokoknya gua ngaji nggak pernah lagi itu digodain, bininya diserang. Kata bininya, mana tuh bang? Ngaji mulu, ngaji dari kayak kagak, ngaji mulu. Itu gara-gara karena baru belum tersewot ya. Ngaji mah bang, pengen jadi kiai kalau ngaji patut lah. Ngaji jadi kiai kagak. Ngaji bukan biar jadi kiai. Ngaji bukan biar jadi ustaz. Santri lulusan SD datang ke pesantren ngaji sehari 5 kali ngaji. Habis subuh ngaji, jam 8 ngaji, habis johor ngaji, terus habis asar ngaji, habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, habis jam 9. Itu satu ngaji sehari 5 kali. Begitu kita tanya masih belum juga. Lah apalagi orang kamu emang ngajinya kayak buaya, kebanyakan ngelopnya menongol. Iya kebanyakan kerennya mah ngaji. Kan buaya begitu pak. Nongol kehidupan. Ngaji prek ngaji dalam mulut. Prek lagi pada prek ngaji kita kehidupan. Udah kayak buaya kebanyakan ngelopnya menongol. Ngaji bukan biar jadi kiai. Ngaji mah biar itu benar. Pernah ke Tasik pak? Pak? Pernah ke Tasik nggak? Ke Tasik pernah. Pamijahan pernah. Lewat namanya Jalan Nagrek ya. Dari sini jalan habis sisa. Nyampe Nagrek kita jam 1.
di nagrek jalannya di gitu jangan ya, wah kiri kanan jurang, miring. Tapi di nagrek ada jalan, ada garis putih namanya, ada marka jalan. Saya tanya, jam 1 malam kiri kanan jurang, tapi di jalanannya ada garis putih, ada marka jalan. Berarti nggak sopir masih lari 60-70? Hah? 50 masih berani nggak 50? Ini malah bisa jawabnya kagak sih? Berani. Kenapa? Karena ada garis putih. Kamu cocok ya? Wah, harus kencang. Kenapa? Karena ada garis putih, ada garis jalan. Sampai Gentong, ya Gentong Malambong, Garut, jalanan baru di aspal, kagak ada garis putih. Masih berani nggak sopir kencang? Kagak ya. Selamat celimukan gitu, sampai celimukan. Artinya kalau orang ngaji itu dia punya garis. Ini garis halal, ini garis haram, ini garis makruh, ini garis mubah. Makanya kalau orang ngaji pada datang ke masjid tenang, beda. Langsung habis masuk masjid ya surat ayat masjid. Surat ayat masjid apa aja dibaca, punya garis. Tapi kalau orang kagak ngaji nggak punya garis putih, makanya serba bingung jalannya. Masuk ke masjid celana dulu kayak monyet kelaparan. Kenapa dia bingung? Karena nggak punya garis. Orang ngaji itu supaya punya garis, bukan biar jadi ustaz. Ibu kan udah kelamaan, bidainya udah mantap. Ketimbun kurma yang pantasnya daun 2, daun 3 sih ya. Dipindahin, baru bagus tuh ibu kan. Ngerembetnya cepet ramatnya. Lah ini yakin pada ngaji pengen jadi ustaz, ibu kan udah 2 bulan baru dipindahin, bantah. Gede-gede, ya gua ngaji nggak ngerti. Ngaji mah nggak wajib ngerti. Yang wajib ngajinya, ngertinya nggak wajib. Ada nggak orang kerja di pabrik 20 tahun kagak beli mobil berhenti? Saya nanyain mak, kalian orang gini, orang kerja di pabrik udah 20 tahun nggak kaya berhenti gak ya? Kagak. Kenapa dia kagak berhenti dan gak kaya? Sebab dia sadar orang kerja bukan biar kaya, tapi orang kerja kebutuhan tiap hari. Ibu-ibu nyusuin anaknya udah 5 bulan masih 5 kilo aja. Anaknya udah 5 bulan masih kecil aja tuh, bocah gak gede-gede. Berhenti gak ibu-ibu nyusuin anaknya? Kagak. Kenapa? Karena dia sadar nyusuin anak bukan karena pengen gemuk, tapi kewajiban. Ada gak orang ngaji gak ngerti berhenti? Hah? Ya namanya berani. Saya mau nanya, saya mau timbang nanya, saya gak tahu saya nanya. Tadi kan saya tanya, ada gak orang kerja di pabrik udah 20 tahun gak kaya berhenti? Gak ada. Ada gak ibu nyusuin anaknya udah 5 bulan udah gede-gede berhenti? Gak ada. Ada gak orang ngaji gara-gara gak ngerti berhenti? Iya, kenapa dia pakai berhenti itu ya? Jangan berhenti kudunya. Kenapa? Karena ngaji bukan pengen ngerti, tapi ngaji kebutuhan. Siapa yang tahu anaknya udah gede? Emaknya mak yang gendong anaknya tiap hari, nggak tahu anaknya udah gede. Yang tahu anaknya udah gede siapa? Saudaranya dari Bogor. Dapat 3 bulan, saudaranya sampai dari Bogor. Apa kata saudaranya dah? Anakku udah gede amat ini. Lah, mahanya yang gendong tiap hari kagak tahu. Saudaranya yang tahu. Ngaji mah ngaji aja bang, yang ngata kita udah bisa siapa? Orang. Begitu kita lagi ngobrol sama orang nih, kata orang pada, saya omongan bau ustaz. Biarin bau ustaz daripada ustaz bau. Mendingan bau ustaz kamu daripada ustaz bau. Makan aja, jangan ngarepin gede. Makan aja, jangan ngarepin tinggi. Ntar nggak tahu-tahu kita pakai celana udah serata kaki, pakai kaos udah sesek. Saya badan saya sebawa 24 jam bang. Begitu pakai kaos udah sesek.
gede ngaji, ntar yang nata kita udah ngerti ngomongkan. Bini itu bang, kalau bukan kita ngaji diserang bini kita lulus kan, pokoknya jadwal ngaji, ntar mujari mah sempet gue pulang ya, gue mampir kayak udah mujari mah banyak yang wakil, mujari mah gak ada gue juga jadi. Bini kita diserang tuh bang, bini itu lantas kalau kita mau ngaji lah enggak waktunya ngaji bang bertewewe, tapi itu pekan malamnya kita ngaji kata laki ngapa sih lu masuk angin bang, kerikin bang ada laki ngerikin bini kalau beres enggak bakal waduh ngerikin laki beres laki laki ngerikin bini kagak ada ya bikin mah kalau yang dulu kaki gue masuk angin kira-kira aja lakinya ya mulai beres kelentang aja lagi datang mah tapi saya begitu kan gitu itu kan aja lantas bini lulus diuji sama setan bang Haji Ustaz kadang-kadang Ustaz saya prihatin kalau ngeliat Ustaz di kampung kita pak udah kayak daun salam. Ustaz orang gunung aja udah kayak daun salam, mau nyemur nyari daun salam, bikin nasi uduk nyari daun salam, ngesok nyari daun salam, nasi uduk mateng buang aja daun salam, semur mateng buang aja daun salam, sop mateng buang daun salam. Anaknya beranak di gerbang Ustaz anak saya mau beranak kamu gimana ya? Kamu belum beranak kita hayat Ustaz lahir anaknya mau minta nama datang lagi ke Ustaz kalau bocah udah ada namanya Ustaz udah nama si Gembong namain anak ikutin bulan Juni Junianti, bulan Juli Julianti, laki Julianto, Agustus Agustina, April Aprianti. Apa artinya? Nanya mau guru ngaji ngasih nama anak itu kan doa. Ntar anaknya mau nyunatin nggak usah lagi Ustaz anak saya mau sunat doain Ustaz. Sampai anaknya ulang tahun anaknya bawain duit sampai anak kawin ke Ustaz. Ntar malah mau dapat gusuran Ustaz gak digerogoin. Ya Allah Ustaz udah kira salah masih mendingan lengkoas bang. Lengkoas mah sempat kegigit. Iya mana antrian panjang banget kita dapat semur kita kata potongan paling gede kita share aja potongan emang kita potongannya paling gede maka ada tembok gitu kita gerabut pusat berdoa masih sempat kegigit lepas lah doa salam ya Allah apa gunanya biar perhatian anak kita bisa ngaji ya Allah ngaji bawain guru ngaji hanya kata guru ngaji mah kalau kata bapak saya mah kalau ke rumah guru datang bongkok pulang tegak datang bongkok banyak bawaan jadi bongkok itu pulang tegak ini bapak guru ngaji tegak pulang datang pulang bongkok aja lah minyak kulinya bawah orang sono orang kampung saya maksudnya orang sini bini kita pak diserang sama setan laki lu jangan ngaji lu kagak masak suruh jadi besek kamu saya kata bininya nyonyol aja ya Allah pak anak laki mau biar kata kumisnya kayak pikulan kalau bini malu mah mandor galak teman anak gua bertolol berbekol bininya mentelepon nih iya mama iya Allah jadi setan berbuat itu setan itu sifat ketika bini kita ganggu kita mau ngaji oh berarti bini setan anak ganggu kita mau ngaji oh berarti anak setan dari berbagai macam penjuru setan dalam
Jadi setan itu adalah sifat yang menggoda, sifat yang mengganggu orang ibadah, itu namanya setan. Makhluknya namanya iblis. Kata Nabi, inna sayatinal insi asadu ala sayatinal jinni. Setan manusia itu lebih bahaya daripada setan jin. Kata Nabi, kenapa? Setan jin mah kita ngomong auzubillahi minasyaitonir rajim enggak kabur. Tapi kalau setan manusia, auzubillahi minasyaitonir rajim, negorin. Ya negorin. Saya punya mertua di Jombang, mertua. Mana mertua saya kan orang di Jombang. Di Jombang itu kalau pulang berarti lewat Depak ya. Raya. Iya. Lewat Depak itu pulang saya di lewatin jembatan Genit. Iya. Saya sengaja pulang malam-malam pulang gak mau saya sore. Oh jembatan Genit masih sepi. Pulang. Kita baca deh, kalau bilang masyarakat nyamperin. Kita baca pakai set, dadain. Terus setan manusia lah begitu. Kalau setan manusia Pak, makanya Pak jangan nyari setan yang nggak kelihatan sekarang Pak. Setan yang kelihatan ya. Setan tidur kita melawan setan nggak bakalan bisa. Makanya mintanya kalimatnya Allahumma inna nas'aluka al-ismata, ya Allah jaga saya dari gangguan setan. Bagaimana bisa menang kita melawan setan Pak? Setan melihat kita, kita nggak melihat setan. Setan nggak tidur, kita tidur. Setan nggak makan, kita makan. Terus setan namanya. Yang keduanya wa auliyai, dan tentara setan, wa junudihi, bala tentaranya. Ya diantaranya lah keluarga kita, teman kita, anak kita, bini kita digoda sama setan dari tangga ngaji lulus. Anak digodain Pak. Anak itu antar saja nangis. Apa kata namanya? Udah Bang, ajak jalan-jalan dulu, mana kayak Indomaret kayak kemana kayak jajan tuh udah baru ngaji. Ya, lagi lu kan nanya aja apa orang tahu mulu ngaji mentar loh. Bagaimana kalau bapak ngaji tuh bocah nangis mulu? Ya jalan dulu. Ajak kita jalan-jalan akhirnya. Enggak aja nanti. Kita lulus, bini lulus, anak lulus, berangkat kita ngaji. Di jalan ketemu ojek. Boy, kopi. Mudah menyambut majlis taklim digeroin sama teman berdiri. Hampir turun Pak, udah awal teman agak betul sekali turun. Oke, mau ngaji, emang ngaji terus tenang mau ngaji mah. Jam berapa sih? Baru jam 7:30 ngaji terus setengah 9. Sering kopi aja kita. Nah orang putra rokok aja bisa. Oh, boleh. Bukan berapa jam 10. Buset jam 10 gue. Medinya ya Allah, kalau kita pengen berbuat baik Pak, maka dikatakan apa? Ijaa azal matlub, apabila sesuatu yang kita cari barang mulia, mau ke masjid, mau ngaji barang mulia tuh, ijaa azal matlub sa'uba masalikuhu, sulit perjalanannya, wa kasuro aqobatuhu, dan banyak rintangannya. Pengen dapat batu permata, kudu nyelam ke laut, kudu menghadapi hiu, kudu menghadapi binatang buas. Coba kalau pengen dapat batu pelan, maka kudu ada rintangan. Kudu ada waktu isya aja. Masjid digunakan buat sholat jamaah, bukan buat ngaji. Ya, kalau di patung ini satu gitu, nggak boleh waktunya sholat, ya harus sholat jamaah. Sebab masjid diwakafkan buat sholat jamaah, bukan buat memberikan nasihat, bukan membuat baca Quran. Baca Quran di masjid kenceng-kenceng ganggu orang sholat, nggak boleh. Karena masjid bukan buat baca Quran, buat sholat. Apalagi ini mah emang timbang orang ngomong doang, gara-gara ngomong apa kagak pada sholat, makanya nggak boleh. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tausiah yang telah diberikan dari kita Bapak Majid. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita pegang, kita jadikan sebagai bekal untuk kita, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, terlebih di tahun ke depan kehidupan kita akan lebih baik lagi, akan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita terangkan pada malam ini. Semoga mendapat keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum